Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Y. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi PPDB online yang saya buat. Ini tampilan awal untuk aplikasi yang saya buat. Di sini ada beranda, petunjuk-petunjuk. Ya, di sini bisa diedit dari menu admin. Ini ada menu daftar, di mana peserta didik baru itu yang akan daftar memasukkan nomor induk siswa nasional. Oke, saya inputkan nomor induk siswa nasionalnya ya. Nah, ini contoh yang valid ya. Artinya belum ada yang menggunakan nomor induk siswa nasional ini untuk daftar di aplikasi ini. Jika sudah ada, contohnya misalkan ini contoh yang sudah ada, maka tidak diperkenankan untuk daftar, dan jika bermasalah silakan hubungi call center kami. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan coba daftarkan dengan nomor induk siswa nasional yang valid. Di sini akan ada informasi selamat bahwa sudah masuk sistem PPDB online, username ini dan passwordnya ini. Oke, untuk selanjutnya kita login sebagai admin karena ada beberapa yang perlu di setting di admin. Ini tampilan admin. Sorry, loginnya ya. Nah, ini tampilan dari admin. Di sini ada daftar, kelulusan, laporan, dan setup. Nah, kita pilih dulu setup ya. Ini setup untuk settingan sekolahnya, misalkan nama sekolahnya, jenis sekolahnya ya, SD, SMP, SMA, atau SMK. Ada beberapa perbedaan. Untuk SMP, SMA, dan SD itu tidak ada jurusan. Jika yang SMK itu ada jurusan ya. Nah, saya contohkan misalkan ini SD. Nah, ini sama seperti tadi, hanya untuk SMK itu dia ada jurusan. Nah, ini ada jurusan ya. Jadi bisa disetting jurusannya, jurusan apa yang ada di sekolah tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke SMP. Nah, ini bisa disetting juga logonya, jadi silahkan diisi logo ya, nanti akan merubah semua logo yang ada. Selanjutnya kita bisa setting juga banner. Nah, ini untuk settingan banner ya. Bannernya pun bisa dirubah. Dengan beranda ini yang tadi petunjuk ya, jalur afirmasi berapa persen, jalur prestasi berapa persen, ini informasi yang ada di beranda bisa diedit ya. Juga petunjuk cara pendaftaran bisa diedit, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, sini ada settingan kuota. Nah, kita bisa setting zonasi itu berapa peserta didik yang akan diterima di sekolah yang melalui jalur zonasi. Saya contohkan misalkan 15, prestasi 15, afirmasi 15, perpindahan 15. Saya simpan seperti ini, maka nanti di kelulusan itu akan ada informasi ya. Saya reset dulu. Nah, ini akan ada informasi seperti ini, tanda merah. Nah, ini adalah zona, di bawah ini adalah zona yang tidak lulus ya. Tidak akan diluluskan maksudnya. Tapi bisa disetting juga manual di sini, diterima atau tidak diterima. Atau menggunakan auto proses. Nah, ini saya buat fungsi auto proses di mana dia akan mengkalkulasikan sendiri mana yang lulus dan mana yang tidak. Nah, saya pilih ini, bisa dilihat hasilnya seperti apa ya. Nah, dia akan generate mana yang diterima, iya, mana yang tidak, sesuai dengan kuota tadi. Tadi kuotanya 15, maka di sini pun yang diterima 15 siswa ya. Nah, untuk zonasi, prestasi, afirmasi ini diurutkannya berbeda. Untuk zonasi diurutkan dari jarak yang terendah ke jarak yang terjauh ya, dari lokasi sekolah, dari lokasi rumah ya, atau tempat tinggal ke sekolah. Selanjutnya untuk prestasi ini diurutkan dari memiliki prestasi tingkat tertinggi ya. Tingkat tertinggi itu tingkat nasional. Tingkat nasional juara 1 itu yang paling atas, nasional juara 2, nasional juara 3, nanti diurutkan yang juara nasional semua itu yang paling atas ya. Berikutnya juara tingkat provinsi,
berikutnya juara tingkat kabupaten ya. Seperti itu. Ini ada poinnya. Oke, saya coba auto proses di sini sama seperti tadi ya. Kita kalkulasi mana yang akan diluluskan. Untuk afirmasi, penilaiannya berdasarkan jenis KTM-nya ya. KIP adalah kartu yang memiliki poin tertinggi dibandingkan kartu-kartu yang lain, dan yang paling terendah itu adalah surat keterangan dari kepala sekolah. Nah itu nilainya poinnya paling kecil ya dibandingkan dengan KIP. Nah ini akan diurutkan, yang memiliki KIP posisinya paling atas, kartu-kartu yang lain posisinya paling bawah, seperti itu. Untuk perpindahan mungkin hampir sama dengan zonasi ya, karena perpindahan itu tidak melihat dari ininya ya, tapi dari jarak rumah gitu ya. Ini di rumah yang terbaru ya, jarak rumah yang terbaru. Nah ini akan diurutkan berdasarkan jarak. Oke, tampilan dari penginputannya kira-kira seperti ini. Nah ini adalah tampilan yang akan muncul di admin untuk menginputkan data peserta didik atau di akun pendaftar ya. Akun pendaftar ini akan muncul seperti ini. Jadi mereka bisa input manual sendiri, admin bisa lihat ya. Nah di sini ada foto, selanjutnya ada alamat wali ke data wali ya. Nah sini ini scan kelulusan. Jadi di sini bisa upload dokumen sertifikat atau kelulusan. Nah, kira-kira kartu keluarga NSN. Ya. Selanjutnya di sini ada nilai ya, nilai pelajaran yang diinputkan, jalurnya masuknya di jalur apa. Terus dia akan memberikan berkas ke sekolah tanggal berapa ya. Ini ada jumlah pendaftar, jadi pendaftar bisa melihat kira-kira dia mau menyerahkan secara fisik dokumen itu tanggal berapa, bisa lihat di sini ya. Maksimal itu sekitar 150 orang ya. Oke, seperti itu kira-kira aplikasi yang dibuat. Ya, untuk admin bisa hapus semua data di sini untuk refresh data baru ya, silakan. Oh ya, di sini juga ada cetak verifikasi berkas ya. Jadi nanti ketika dokumen diserahkan dari peserta didik ke sekolah, maka admin atau operator bisa mencetak ini dan diberikan sebagai bukti bahwa data sudah diverifikasi, berkas sudah diverifikasi. Oke, seperti itu. Untuk laporannya kira-kira seperti ini. Laporan zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan. Untuk semua jalur atau hanya jalur tertentu saja, di sini yang diterima atau tidak. Saya contoh misalkan zonasi yang diterima. Nah, ini bisa dicetak. Ya, cetak langsung atau Excel. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya kita coba login sebagai peserta didik ya, atau pendaftar ya. Saya logout dulu. Dari tadi yang sudah didaftarkan, saya cek contoh misalkan CP002, passwordnya sudah di-share tadi. Nah, ini adalah tampilan dari akun pendaftar ya. Nah di sini pendaftar bisa isi nama lengkap, data-data diri semua bisa diisi, scan dokumen pun bisa diisi di sini. Nah selanjutnya, oh ya di sini bisa ubah password juga dan cetak kartu PPDB. Nah ini akan muncul ketika peserta menginputkan data secara keseluruhan. Jika ini sudah komplit, maka cetak kartu PPDB ini akan muncul ya. Di sini peserta bisa melakukan cetak dan membawa bukti ini ke sekolah ya yang bersangkutan. Nah untuk kelulusan akan muncul di sini. Nah ini
Ini ada informasi kelulusan dari hasil proses dan lain sebagainya. Ini akan muncul kelulusannya di sini. Nah, hanya di sini tidak muncul karena memang di admin belum disetting untuk dimunculkan data kelulusannya. Saya contohkan ya, untuk admin yang sudah men-setting menampilkan data kelulusan. Nah, itu ada di sini. Nah, di setup kelulusan. Nah, di sini tidak ditampilkan. Saya akan pilih tampilkan. Pastikan nomor surat, tanggal, dan tahun pelajaran atau tahun ajaran sudah diisi dengan benar. Tadi klik simpan. Saya akan kembali. Saya coba cek dulu. Donasi, oke, ini sudah. Saya keluar. Saya masukkan lagi sebagai peserta daftar tersebut. Nanti akan muncul surat keterangan kelulusannya seperti ini, diterima atau tidak diterima. Nah, kira-kira seperti ini bisa dicetak ya. Nah, mungkin seperti itu saja aplikasi yang saya buat untuk PPDB Online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.